Kamu penasaran seberapa banyak bagian Titanic yang tersisa hari ini? Kalau kamu bukan katak dalam tempurung, pasti kamu tahu bahwa lebih dari 100 tahun sejak kapal paling tersohor di dunia itu berubah menjadi bangkai. RMS Titanic, kapal laut terbesar di dunia pada awal tahun 1900-an, tenggelam dalam pelayaran perdananya cuma beberapa hari setelah meninggalkan pelabuhan. Kapal itu menghantam gunung es pada 14 April 1912 yang menenggelamkan lebih dari 1.500 penumpang dari 2.200 orang lebih di atas kapal. Yang mengejutkan, Titanic dirakit lebih dari 3 tahun dan cuma 3 jam untuk membuatnya tenggelam. Dan hari ini, biaya pembuatannya setara dengan sekitar 3 triliun. Titanic terakhir kali berada di permukaan Laut Atlantik pada pukul 2.20 pagi. Dan selama banyak dekade, itulah saat terakhir orang melihatnya. Baru tahun 1985, keberadaan kapal itu ditemukan oleh ahli oseanografi Robert Ballard. Dan beberapa bagian dari Titanic menjadi kasat mata sekali lagi. Salah satu temuan pertama ekspedisi Ballard adalah kapal itu memang robek jadi 2 sebelum tenggelam. Berbagai misi penjelajah awal ke dasar laut tempat Titanic sekarang berada cuma bisa melihat lambung dan geladak kapal tersebut. Menurut Ballard, tujuan utama berbagai misi ini adalah untuk memahami cara mengawetkan puing-puing itu dari kerusakan. Tujuan lain adalah menemukan sejumlah besar barang-barang pribadi yang berserakan di dasar laut. Penjelajah itu kemudian bilang bahwa pemandangan di bawah sana mengejutkan sekaligus emosional. Puing-puing ditemukan di sekitar bangkai kapal itu. Ahli oseanografi itu menemukan banyak benda kecil dan barang pribadi. Banyak diantaranya dibawa kembali ke permukaan. Ada sepatu, sebagian lebih keren daripada yang lain. Ada potongan pakaian milik kru kapal. Ada baling-baling besar. Jika di permukaan, baling-baling itu berkilau dan bersinar. Di dasar laut, tertanam dan ditelan pasir. Ballard menyebutkan bahwa area tempat peralatan dapur berserakan terhitung lebih dari 1,6 km panjangnya. Ada cukup banyak piring, periuk, dan panci untuk memenuhi sebuah dapur industri. Untuk pertama kalinya, rekaman animasi 3D mengungkap gambar-gambar menarik. Simulasi menunjukkan evolusi Titanic sejak pertama kali berangkat berlayar tahun 1912 sampai keadaan puing-puingnya hari ini. Tapi simulasi nggak cukup bagi penjelajah laut dalam James Cameron yang membayangkan perjalanan ke jantung bangkai kapal itu untuk pertama kali dalam sejarah. Ya, dia James Cameron yang sama dengan sutradara film yang sangat terkenal tentang kapal itu. Dia telah menyelam 33 kali untuk mengunjungi bangkai Titanic. Inilah beberapa detail seru untukmu. Sutradara itu bilang minatnya yang sebenarnya adalah lautan. Dan sejak masih anak-anak, dia ingin mempelajari laut. Menjadi sutradara bisa dikatakan menjadi pekerjaan siang harinya. Dan ketika muncul peluang menyutradarai film Titanic, dia bilang ya, cuma agar bisa pergi dan melihat puing-puing kapal itu dalam dunia nyata. Nah, sekarang kembali ke puing-puing. Menurut James Cameron, seharusnya para peneliti tidak hanya mengakses bagian luar kapal. Mereka harus masuk, menganalisis, dan memfoto apa yang tersisa dari interior megah dari kapal laut yang dulunya terbesar di dunia ini. Cameron menjadi pilot kendaraan robot inovatif yang dilengkapi sejumlah kamera. Ini membantu pria itu mengungkap ruangan dalam kapal Titanic yang belum pernah dilihat seorang pun sejak kapal itu menyentuh dasar lautan. Misalnya, dinding berubin pemandian gaya Turki masih berdiri hampir utuh. Pemandian ini khusus bagi penumpang kelas 1. Letaknya di samping kolam renang dan ruang makan kelas 3 dan didesain dengan gaya Moor. Orang-orang yang beristirahat di sana bisa memperoleh selimut hangat dan minta pelayan membawakan apapun yang mereka butuhkan. Jika gambar-gambar sebelum bencana tampak mengagumkan, sekarang gambar-gambarnya juga mengagumkan dalam bentuk lain ketika semua yang kamu lihat tersembunyi di bawah permukaan air. Penemuan mengejutkan lain adalah tiang layar kapal. Jika kita lihat kemegahan Titanic sebelum tenggelam, tiang layar ini sangat menarik perhatian. Berlokasi di haluan kapal besar itu, tiang tersebut menopang kabel-kabel transmisi untuk sistem Marconi, sistem telegraf nirkabel. Di sanalah juga letak bendera dagang Inggris yang dikibarkan Titanic.
Tiang itu berdiri dengan ketinggian 30 meter lebih sedikit dan dilengkapi dengan tempat pengintaian. Sekarang ini, tiang itu nggak bisa dikenali lagi. Diserang korosi, tiang ini runtuh. Tempat pengintaian juga hancur. Sekarang, kita jadi tahu kenapa Titanic zaman modern menjadi harta karun sebenarnya bagi penjelajah laut dalam. Tapi karena bangkai kapal itu ada di kedalaman kurang lebih 3.800 meter, nggak ada sinar matahari di sana. Jadi berbagai misi berpilot tergantung pada peralatan teknologi canggih untuk meneliti area itu. Menurutmu, kenapa Titanic hilang dari mata publik selama lebih dari 70 tahun? Ya, karena saat itu teknologi belum cukup maju agar orang bisa turun ke sana, juga membawa pulang rekaman bangkai yang bagus. Para pembuat film lah yang mendorong teknologi dengan mencoba membuat film di bawah air. Mereka memulai dengan membangun kotak-kotak untuk memuat kamera di dalamnya. Sekarang, fotografi laut dalam sudah sangat maju dan memungkinkan kita mengagumi kedahsyatan kehidupan bawah laut. Tentu saja, memfoto di bawah laut bukan pekerjaan mudah. Satu hal, menahan tekanan bawah air yang luar biasa kuat. Kapal selam harus benar-benar kuat dan memiliki dinding tebal, nggak kurang dari 28 cm. Di samping itu, penjelajah harus mengerti cara merekam film dan memfoto ketika hampir nggak ada sinar matahari. Ada satu hal lain yang membuat dokumentasi Titanic lebih sulit lagi. Ketika ditemukan lagi oleh para ilmuwan, bangkai kapal itu tertutup bakteri karat warna merah yang makin mempersulit pengambilan gambar yang baik. Pantulan warna merah terlihat buruk di bawah air, hal yang kurang menguntungkan para fotografer. Karena alasan ini, kendaraan dioperasikan manusia yang turun untuk menjelajahi puing-puing itu dilengkapi alat-alat penerangan yang kuat. Ketika kamu melihat beberapa bagian kapal dari jauh, kelihatannya seperti lilin coklat kemerahan telah menetes di seluruh reruntuhan kapal itu. Tapi dalam kenyataannya, struktur berbentuk mirip tetesan es ini adalah koloni mikroorganisme. Ketika tenggelam, kapal itu membawa serta sejumlah besar bakteri yang belum pernah ada di dasar lautan. Tapi, sekarang bakteri ini dengan kondisi ekstrim dasar lautan telah berubah menjadi kombinasi yang menimbulkan bencana bagi puing-puing kapal itu. Koloni mikroorganisme merah ini sebenarnya makan besi dan baja, dan pada dasarnya cuma itulah yang tertinggal dari Titanic. Salah satu jenis mikroorganisme itu adalah bakteri bernama Halomonas titanicae. Bakteri ini bisa makan sampai 100 kg besi per hari. Ini menjadikan Titanic sebagai sumber makanan bagi mereka. Telah banyak spekulasi tentang harapan hidup bangkai kapal setelah para peneliti menemukan karat ganjil ini. Tapi menurut Cameron dan timnya, Titanic belum akan hancur dalam waktu dekat. Dalam salah satu ekspedisi terakhir menuju bangkai itu, kendaraan berpilot didanai untuk mengidentifikasi sebuah kamar mewah secara khusus. Kamar ini milik seorang penumpang yang sangat penting, Sir Benjamin Guggenheim. Ya, kayak nama museum itu. Guggenheim adalah putra seorang raja pertambangan dan anggota kelompok elit yang melakukan perjalanan transatlantik di kapal Titanic. Lahir di Philadelphia, Guggenheim sedang dalam perjalanan pulang ke Amerika. Tapi seperti yang kita semua tahu, dia nggak pernah berhasil sampai ke destinasi akhirnya. Dengan harga berkisar antara 400 sampai 800 pound saat itu, di tahun 1912 atau 1,5 miliar lebih sedikit nilai sekarang, seseorang bisa memesan akomodasi yang disebut stateroom. Stateroom di Titanic adalah jenis kelas 1 yang paling mewah. Kamar-kamar ini berlokasi di geladak B atau C dan dihias dengan 11 gaya berbeda, mulai dari gaya Jacobean, Georgian, Renaissance Italia, dan lain-lain. Kamar-kamar ini penuh panel berukir yang terbuat dari jenis kayu eksotik dan langka, seperti mahoni, ek, dan lain-lain. Guggenheim menempati salah satu kamar mewah ini, dan 100 tahun kemudian, salah satu keturunannya mendanai misi penuh cuma untuk menemukan lokasi persis stateroom yang ditinggali pria itu. Ekspedisi ini menjadi sebuah film dokumenter National Geographic, dan mereka berhasil mengidentifikasi kamar stateroom Guggenheim. Jadi, salut untuk mereka.